Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita dapat belajar. Baiklah, sebelum itu Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan doa sebelum belajar. Tolong ketua kelasnya Eja dipimpin doa. Silakan. Bersiap, Siap. doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Bapak mau absen dulu. Rido, Ini Pak. Reskiwan, Ini Pak. Eja, Baik, Pak. Lepan, Ini Pak. kemudian Andi, Ini Pak. ya Heri, Ini Pak. Ono, Ini Pak. Iwan, nggak masuk ya? Udah masuk Pak. Nggak masuk. Kenapa nih? Sakit atau apa nih? Sakit Pak. Sakit. Kita doakan untuk sembuh dan Amin, Pak. ada lagi. Amin. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Saya Pak. Ya, Reskiwan, Materi sebelumnya kita belajar mengenai silinder head Pak. cylinder head. Apa itu? Apa fungsi dari cylinder head? Fungsi dari silinder head yaitu sebagai dudukan komponen-komponen mesin Pak. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Reskiwan. Oke, bagus sekali ya. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang pernah mendengar suara mesin seperti tek 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 pada mesin sepeda motor? Siapa kira-kira? Udah pernah atau belum? Menurut kalian apa penyebabnya? Kalau tahu Pak. Belum tahu ya? Belum tahu, Pak. Baiklah anak-anak, jangan berkecil hati. Untuk itu, hari ini kita akan belajar materi tetap masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Namun kalau materi sebelumnya itu terkait dengan komponen yang ada di cylinder head. Nah, sekarang materinya masih berkaitan yaitu terkait dengan penyetelan katup. Materi ini sangat penting karena hampir setiap servis kendaraan, khususnya 4 tak, pasti nanti akan dilakukan pengecekan dan perawatan. Untuk itu, tujuan pembelajaran dari penyetelan katup ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan apa itu fungsi katup. Kemudian bisa menyebutkan peralatan yang digunakannya. Bisa menyebutkan atau mengetahui standar celah katup, khususnya yang mau kita pelajari hari ini adalah Honda Vario 110 karburator. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, yang nantinya kalian goalnya itu bisa melakukan penyetelan katup atau penyetelan klep. Baik, di sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang katup. Fungsi dari katup adalah mengatur masuknya campuran udara dan bensin. Itu adalah fungsi dari katup, khususnya katup yang bagian E. Kemudian katup yang bagian E adalah mengatur keluarnya
gas buang. Jadi katup itu ada dua, in dan egg, atas dan bawah. Nah, yang in fungsinya yang sudah Bapak katakan tadi, yang egg adalah mengatur keluarnya gas buang melalui apa? Knalpot. Kemudian menjaga kompresi mesin, karena ada beberapa problem pada katup yang mengakibatkan kompresi mesin itu mengalami loss kompresi. Mengapa katup harus disetel? Ada yang tahu? Kenapa katup harus disetel? Yaitu untuk mendapatkan kinerja yang maksimal. Oleh karena itulah katup perlu dilakukan penyetelan. Karena jika katup terlalu rapat, mesin sulit hidup. Kemudian tenaga berkurang dan katup cepat terbakar. Itu adalah kalau penyetelan katup terlalu rapat. Jadi nyetel katup itu nggak salah-salah. Nah, kalau terlalu rapat tadi sudah dijelaskan. Sekarang kalau terlalu lenggang apa-apa? Ya pastinya bunyi berisik seperti yang di awal tadi, suara tek 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 pada mesin sepeda motor. Kemungkinan besar itu adalah suara dari celah katup yang longgar. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Kemudian standar celah katup berapa, Pak? Standar celah katup sesuai buku pedoman dari Astra Honda Motor untuk Vario 110 karbu, yaitu in-nya adalah 0,10 mm, egg-nya 0,16 mm. Alatnya menggunakan apa, Pak? Ya pastinya ada alatnya. Karena kalau kita tanpa alat, bagaimana kita bisa mencapai standar yang telah ditentukan? Nama alatnya adalah puller gauge. Sudah ada yang pernah melihat puller gauge? Belum ya, belum. Puller gauge. Nah, fungsi dari puller gauge itu adalah sebagai pengukur celah atau clearance di katup. Ya, bentuknya seperti sen, seperti pisau. Nih bentuknya. Seperti jelas ya gambarnya ya. Jelas. Ini adalah puller gauge. Dan di puller gauge ini ada ukurannya tentunya. Dari 0,3 hingga 0,9, bahkan sampai ada yang 0,10. Yang pastinya semakin kecil angkanya semakin tipis. Oke, selain puller gauge, yaitu kita perlu kunci rem lengkung yang kayak S. Ya, kunci lengkung S nih seperti ini. Ya, ini enaknya langsung belajar di lab bengkel seperti ini. Ini yang Bapak katakan tadi adalah puller gauge. Ini ada tipis, ada tebal. Kemudian yang kedua adalah kunci ring lengkung S, artinya milik-milik kayak bentuk S. Karena untuk melakukan penyetelan di katup itu tidak sembarang kunci ring aja atau pas aja, tetapi memang ada kunci khusus. Ring pas ukuran 89 atau ukuran 10-11. Nah biasanya 89 itu untuk motor keyboard cup atau Mac. Kalau untuk sport 10-11 ini seperti ini. Jadi jangan asal ngambil kunci pas atau ring atau shock maukannya. Ini kunci apa tadi? Kunci ring S. Bagus sekali. Kemudian OB minus
Mas nih pengen sen kecil, obeng setting yang kita pakai. Dan yang tidak kalah penting adalah adjuster valve. Ini adalah bentuk aslinya. Kalian bisa pegang-pegang dulu, ini seperti ini. Bagi kalian nanti diopek ke belakang, satu-satu. Kalau sudah diputar, biar temennya tahu, biar ikut memegangnya. Sambil dilihat alatnya, sambil dipahami. Oh, ini kunci ring mentungnya, ini puluh giga seperti ini. Sebelumnya belum pernah mengetahui ya puluh giga, belum pernah ya. Nah, itu kita belajar. Oke, sambil menunggu, langsung diputar temannya. Ya bagus, tentang bagus jangan dikantongi ya. Iya Pak. Nah, kalau pemilihnya tidak boleh dibawa. Itu adalah ada. Sudah paham semua ya nama-nama kuncinya ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, inilah peralatan yang digunakan pada saat melakukan penyetelan pada katup. Karena tangannya kotor, ini silakan dibersihkan dulu menggunakan majun sambil bapak lanjut lagi. Nah, ini adalah secara visual yang barusan kalian pegang alatnya. Kemudian apa fungsi puller gauge? Fungsi puller gauge yang tadi Bapak sudah katakan yaitu sebagai pengukur celah katup. Kemudian dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah pertanyaan? Tidak ya? Sudah paham semua ya? Baik. Kalau begitu Bapak akan membagikan lembar kerja. Ini kelompok 1, 2 orang, satu kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang. Nah yang ini 3 orang. Ditulis namanya kelompok masing-masing. Nah ini Bapak tentukan. Yang ini adalah kelompok 1, tepatnya Eja, Mas Rijo, kelompok 2, Mas Evan, kelompok 3. Ditulis anggotannya, nanti dipresentasikan ke depan. Nah, perhatikan. Untuk kelompok 1, mengapa katup harus disetel saat mesin dingin? Silakan ditulis. Untuk kelompok 2, apa akibat jika katup terlalu renggang? Untuk kelompok 3, mengapa piston harus berada di titik T langkah kompresi? Sudah dikasih masing? Sudah? Nah, silakan diskusi dengan kelompoknya. Nah, diskusi. Boleh diputar maksudnya nanti dilakukan kembali. Ada kesulitan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya.
berapa? 3 ya? Ya, mengapa piston harus berada di titik tilang kompresi? Coba kalau kita tidak kompresi, berarti mengakibatkan apa? Ya, mulai kompresi, kelompoknya 2 pertanyaan. Oh iya. Kenapa harus sudah bersatu sih? Karena menanggapi kalau harus kita akan itu ya just karena kalau harus itu kelompok 2 apa referensi atau terlalu mudah. Ada kesulitan? Mudah ya? Silakan kalau tidak. Ya ini adalah sebenarnya iklannya. Jadi kalau misalnya kenapa harus dingin dulu ya kalau panas kan pikirannya enggak dulu. Ini kalau terlalu panas seperti apa? Kalau misalnya seperti apa? Jadi komponen satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Makanya harus kompresi kalau nggak kompresi ya istilahnya kayak harus juga ada pemadamnya. Baiklah, sudah selesai? Coba. Oke, setelah selesai, silakan ditata mejanya, dikembalikan ke semula seperti awal. Oke. Nah sekarang dari kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing kelompok silakan maju ke depan mempresentasikan tadi soal yang telah dikerjakan. Silakan kelompok siapa dulu? Ya kelompok Evan, kelompok 3 sekarang maju Evan. Perwakilan aja. Perwakilan. Ya. Perkenalkan nama kelompok, terus pertanyaannya apa? Ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Saya mewakili untuk kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, mengapa piston harus berada di titik terangkat kompresi? Jawabannya akan menyebabkan loss kompresi dan komponen akan saling berbenturan. Untuk kelompok 1 tetap benar jawabannya, kelompok 3 itu. Benar, Pak. Nah, untuk nomor 2 bagaimana? Ada mungkin yang mau diprotes apa diyakini benar? Ya, baik. Untuk kelompok 3, mengapa piston harus berada di titik T terangkat kompresi? Ya, karena kalau dalam penyegaran katut kalau tidak kompresi akan berakibat fatal, yaitu mesin akan saling bertabrakan antara komponen satu dengan yang lainnya. Bagus, terima kasih Mas Depa. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
silakan Bapak. Terima kasih. Selanjutnya antara kelompok 1 dan 2 siapa? Ayo Pak. Ayo kelompok 1 Pak Reza. Jangan lupa salam dulu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya mewakili kelompok 1. Jadi soalnya mengapa katut harus disetel saat musim dingin? Jawabannya karena pada saat musim dingin, Pak. Karena pada saat musim panas tidak bisa dipegang, karena terasa sangat panas, jadi harus dingin. Itulah jawaban dari kelompok 1. Kelompok 3 mana lagi? Betul jawabannya? Betul Pak. Betul. Kelompok 1 mana lagi? Betul Pak. Betul ya. Ya, jawabannya adalah tepat sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Eja. Tepuk tangan untuk Mas Eja. Kemudian tinggal kelompok 2. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak benar perwakilan dari kelompok 2. Soalnya apa akibat jika kasus terlalu berulang? Mungkin dari fisik tenaga menurun tinggi dari 2. Ya, ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah betul? Sudah, Pak. Sudah betul ya? Sudah, Pak. Kelompok 3 gak ada tanggapan, kelompok 1 ada tanggapan ya? Sudah, Pak. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 3 yang mana diwakili oleh Mas itu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan. Ya, baiklah anak-anak. Kemudian sebelum kita melakukan penyetelan kelek, itu ada hal yang sangat penting yang perlu dan wajib semua mekanik itu lakukan. Karena itu tadi, kalau sampai tidak tepat, komponen mesin akan mengalami kerusakan karena akan terjadi tabrakan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu penting sekali sebelum melakukan langkah penyetelan katup, yaitu kita harus benar-benar menerapkan langkah-langkah tersebut. Langkah yang penting itu apa? Nih, sebelum penyetelan katup, 1, kita harus nyari top kompresi kalau mau nyetel klep. Bagaimana cara mencari top kompresi? Putar magnet pada posisi T. Jadi di magnet itu ada tandanya, dari pabrikan itu ada. Kemudian disejajarkan dengan tanda yang ada pada area sekitar. Jadi kalau ini magnet, ini adalah area sekitar di kerengkes, ini tanda T, di sini ada istilahnya panah, ini harus gini, harus begini, harus sejajar. Kalau mesin agak ke atas atau agak ke bawah, namanya itu bukan top kompresi. Ingat, baru 1. Langkah kedua, sejajarkan tanda pada gigi sentrik. Ini adalah gigi sentrik. Ya, letaknya di sini dan di gigi sentrik itu ada tandanya. Kelihatan semua ya? Oke. Tanda itu harus ada sejajar dengan coakan atau tanda yang ada di silinder head. Yang kedua. Yang ketiga, pastikan posisi piston berada di TMA atau titik mati atas. Loh, bagaimana Pak? Orang saya bukan dukun, suruh merawat. Padahal kan piston terbalut oleh blok piston dengan cara dari lubang busi. Businya dilepas, masukkan lubang setting. Semakin dalam artinya piston berada di TMB. Semakin paling pendek obeng setting ini masuk, artinya piston berada di titik mati atas. Yang terakhir adalah pastikan sebelum
sebelum melakukan sekali kelab, kedua kelab ini baik in maupun X bebas, artinya bisa digerakkan. Itulah syarat wajib, syarat mutlak, syarat utama sebelum kita melakukan penyetelan kelab. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Pak. Gampang dimengerti? Baiklah, saya mau bertanya kepada Eza, apa fungsi katut? Buat apa? Mengatur masuknya campuran udara dan bensin, mengatur keluaran gas buang, menjaga kompresi mesin. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Eza. Ya, kemudian satu lagi pertanyaan. Alat apa yang dipakai untuk mengukur celah katut? Siapa yang bisa jawab tujuh jari? Alat apa yang dipakai untuk mengukur celah pada katut? Pak, Ya, rekan silakan. nama alatnya Pak, Bagus ya. Fuller gate Pak. Ular gate, bagus sekali. Terima kasih Repan. Tepuk tangan untuk Repan. Ya, alatnya adalah ular gate. Hari ini kita telah mempelajari fungsi katut, alat yang digunakan, standar SOP, serta langkah-langkah apa aja yang kita harus terapkan sebelum melakukan penyetelan katut. Itulah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya Pak. Sudah Pak. Ya. Ya. Kalau tidak, seorang mekanik itu yang baik bukan hanya mampu menyetel katut, tetapi juga mampu bekerja secara teliti, secara disiplin, dan yang tidak kalah penting selalu menerapkan K3 guna menjamin keselamatan kalian semua. Jadi mentang-mentang seorang mekanik kok harus kotor-kotoran? Enggak. Tetap mekanik juga harus menjaga kebersihan, keselamatan area kerja. Baiklah, sedikit motivasi tadi sebagai penutup perjumpaan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.